Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali rasanya saya Faza Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam program acara Ruang Publik. Dan spesial di hari ini kita akan membahas terkait dengan informasi yang sedang panas-panasnya di kalangan kita terkait dengan negara kemanusiaan dan pengakuan pelanggaran HAM masa lalu. Di mana Presiden Jokowi ini telah mengakui bahwa Indonesia pernah mengalami pelanggaran HAM berat di berbagai peristiwa. Sebagaimana Kepala Negara, Presiden Jokowi menyesalkan peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut. Hal inilah yang merupakan hasil dari kerja tim non-yudisial yang dibentuk Presiden untuk penelusuran pelanggaran HAM masa lalu. Lantas bagaimana proses yang telah dilalui oleh tim dalam proses tersebut? Kami akan bahas selengkapnya. Di sini sudah hadir bersama dengan saya di Studio TV 9 Nusantara ada Profesor Ahmad Muzaki selaku anggota tim PPHAM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mbak Faza. Alhamdulillah. Sehat nih Prof ya? Kabar baik? Kabar baik, Alhamdulillah. Prof, hari ini kita berbincang-bincang terkait dengan negara kemanusiaan dan pengakuan pelanggaran HAM masa lalu, di mana kan kemarin itu di 11 Januari itu ada informasi di mana Presiden Jokowi ini telah mengakui gitu kan ya, mengakui terkait adanya HAM berat yang sudah terjadi di masa lalu. Namun sebelumnya, sebelum kita membahas ke pembahasan tersebut, ini kan Prof. Muzaki ini kan sebagai tim non-yudisial yang dibentuk oleh Presiden untuk penelusuran pelanggaran HAM masa lalu itu. Nah, mungkin boleh disebutkan gitu Prof, siapa saja yang ada di dalamnya? Ya, Mbak Faza, Presiden mengeluarkan Kepres nomor 17 tahun 2022 mengangkat tim yang disingkat dengan tim PPHAM, tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Ini adalah tim penanganan non-yudisial terhadap pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Nah, tim ini dibentuk untuk bekerja dan segera melaporkan kepada Bapak Presiden selama 3 bulan. Dan praktis kemudian kami menyelesaikan tugas ini di akhir Desember 2022 kemarin. Lalu kemudian tanggal 11 kemarin kita dipanggil untuk menyerahkan, melaporkan hasil kerja tim kepada Bapak Presiden di Istana. Oke, dari tim yang sudah dibentuk itu kan Presiden sudah mengumumkan tentang hasil kerja-kerja timnya. Nah, mungkin boleh disebutkan juga poin-poinnya. Kan tadi sudah disebutkan juga Presiden itu membentuk untuk bekerja dan melaporkan selama kurang lebih 3 bulan. Betul, proses betul. kerjanya. Mungkin boleh disebutkan Prof, poin-poin kunci dari ada 3 amanat penting Mbak Faza di Kepres itu. Kami ini bersebelas sebagai tim pelaksana, kemudian ada Dewan Pengarah yang terdiri dari Bapak Menko Polhukam, Menko PMK, dan kemudian ada Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Ada 3 hal penting diamanatkan kepada kami di tim ini. Satu adalah mengungkapkan terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu. Bahwa betul-betul telah terjadi pelanggaran HAM berat masa lalu. Yang kedua, kami di Kepres itu diminta untuk merekomendasikan langkah-langkah pemulihan hak korban. Nah, yang ketiga, kami juga melakukan kajian untuk merekomendasikan langkah-langkah kepada negara, kepada Presiden, supaya tidak terjadi keberulangan pelanggaran HAM berat seperti yang terjadi masa lalu di masa-masa yang akan datang di Indonesia, supaya tidak lagi ada luka bangsa. Karena kita melihat bahwa pelanggaran HAM ini adalah luka bangsa. Bukan sekedar menimbulkan luka bangsa, tetapi luka bangsa itu sendiri. Dan selama ini tidak pernah menemukan kata tuntas. Nah, karena itulah kemudian tim PPHAM ini melakukan sejumlah tugas yang diamanatkan kepada kami oleh Presiden untuk melakukan 3 hal penting tadi itu. Nah, ada 13 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yang itu adalah hasil temuan dan laporan dari Komnas HAM kepada sidang pleno MPR, dan 1 sudah disidangkan melalui proses penanganan yudisial yang namanya kasus Paniai di Papua. Nah, tetapi kemudian tetap saja kemudian ada
masalah di situ, tidak bisa memuaskan banyak pihak karena pelakunya tidak dinyatakan tidak terbukti. Nah, karena itu kemudian ada 12 kasus sisanya. Lalu tim ini melakukan pengkajian ke lapangan, dokumen kita pelajari semua, laporan Komnas HAM, laporan LPSK, sampai kemudian kajian-kajian literatur, hasil penelitian banyak pihak yang selama ini melakukan penelitian tentang pelanggaran HAM di 12 kasus itu. Nah, lalu kemudian kita tindak lanjuti dengan focus group discussion dengan para korban. Bayangkan tingkat kesulitannya Mbak Faza, distribusi wilayah kejadiannya kan sangat lebar. Kasus 65 saja itu kan terjadi sangat luas sekali. Korbannya juga sangat masif. Belum lagi kemudian ada kasus Petrus yang titik kejadiannya memang ada di Jawa Tengah dan Jogja, tapi kan ini juga terjadi juga di Jawa Barat, di Jawa Timur, sampai kepada kasus yang terjadi di 98, kemudian Rumah Gedong di Aceh dan seterusnya. Nah, tim ini menghasilkan bahwa telah terjadi memang pelanggaran HAM berat masa lalu pada 12 kasus itu. Nah, lebih dari itu kemudian tim alhamdulillah berhasil melakukan pengkajian yang dibutuhkan setelah kita melakukan banyak kajian dan fokus group discussion dengan para korban yang terjadi di lapangan. Gitu. Berarti titik poinnya dari tim yang dibentuk oleh Presiden ini ada 3. Yang pertama adalah mengungkapkan HAM berat yang telah terjadi di masa lalu. Betul. Yang kedua kemudian itu merekomendasikan pemulihan-pemulihan atas hak-hak korban. Betul. Terus yang ketiga adalah kajian bagaimana langkah-langkah terkait hak-hak korban itu diberikan. Seperti itu. Jadi nah kemudian terkait dengan 3 kerja ini yang akan dikerjakan oleh tim ini kan hampir sama dengan perkataan atau pernyataan Bapak Jokowi yang kemarin itu mengungkapkan bahwa telah menyesalkan terkait sejumlah peristiwa pelanggaran HAM. Nah seperti apa Prof menanggapi terkait dengan statement yang dilontarkan oleh Bapak Jokowi kemarin? Yang dilakukan oleh Presiden merespon temuan tim PPHAM ini luar biasa. Ada kemajuan yang cukup signifikan karena sekian lama selama ini di Indonesia tidak akan ada pengakuan seperti ini. Dan sekarang Presiden menyatakan pengungkapan kasus pelanggaran HAM terjadi di masa lalu dan sekaligus beliau menyesalkan. Ini langkah maju yang cukup luar biasa. Sebagai bagian dari kemuliaan yang sedang dipertunjukkan oleh negara, oleh pemerintah, supaya menjadi pelajaran bagi kita semua ke depan jangan terjadi lagi pelanggaran HAM berat. Nah, kami merasa bahwa sikap dan kebijakannya diambil oleh Presiden ini sudah langkah maju yang kesekian kalinya, gitu. Nah, dari sini nih yang menarik ini adalah Prof tadi menyampaikan bahwa selama ini di Indonesia itu tidak ada yang menyesalkan atau mengakui terkait dengan HAM berat itu tadi, seperti apa yang telah disesalkan oleh Presiden Jokowi itu sendiri, gitu kan. Yang menjadi pertanyaan ini terkait itu adalah mengapa baru tahun ini atau mungkin baru sekarang ini Presiden Jokowi ini baru mengungkapkan penyesalan tersebut. Itu bagaimana Prof? Tapi kita akan bahas selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Terima kasih Anda masih menyaksikan Ruang Publik bersama dengan kami dan masih membahas terkait dengan negara kemanusiaan dan pengakuan pelanggaran HAM masa lalu bersama dengan narasumber kita, Profesor Ahmad Zaki. Maksud kami Profesor Ahmad Muzaki selaku anggota tim PPHAM. Prof, kita lanjutkan pembicaraan kita yang tadi terkait dengan negara kemanusiaan dan pengakuan pelanggaran HAM masa lalu ini. Tadi kan sampai di Indonesia tidak ada yang mengakui terkait atau menyesalkan terkait kejadian HAM berat masa lalu ini. Baru pertama kalinya Presiden Jokowi ini menyesalkan. Nah, kenapa gitu kan? Ini tahun pertama istilahnya, baru pertama kali seperti itu. Kenapa, Prof? Saya senang sekali dengan frase yang dipakai oleh Mbak Faza, negara kemanusiaan. Kenapa? Karena kepres yang diberikan oleh Presiden ini tidak ada kaitannya dengan politik elektoral, macam-macam, nggak ada kaitan dengan persoalan pemilu dan seterusnya. Kenapa? Karena Presiden punya komitmen besar. Penanganan yudisial tetap jalan kok. Jadi
Kepres ini tidak kemudian menihilkan atau meniadakan atau menghentikan penanganan melalui proses yudisial, tetap jalan. Tapi ada banyak rintangan kan dalam proses itu. Buktinya sekian lama tahun 65 sampai sekarang korbannya ada. Tapi kan menjadi problem karena persidangan soal keterlibatan dan pembuktian keterlibatan pelaku itu kan masih menjadi masalah. Nah, Presiden punya komitmen kemanusiaan yang besar. Ternyata ketika penanganan melalui proses judisial ini mengalami kebuntuan, ada ketidakbanyak mungkinan Presiden hadir mengatakan cari jalan lain. Persidangan penanganan yudisial tetap jalan, tapi ingat loh, korbannya pasti. Kan korban jelas, Mbak Faza. Nah, ketika korban jelas, lalu kemudian tidak ada tindakan apa-apa dari negara. Kan negara juga salah, gitu. Presiden tidak mau, Presiden punya semangat tadi itu, menjaga nilai kemanusiaan. Jadi negara kemanusiaan disampaikan Mbak Faza keren ini dalam konteks ini, gitu. Nah, karena itu kemudian fokus tim ini bekerja untuk pemulihan hak korban. Nah, yang ditemukan oleh tim PBHAM adalah ada dua hak yang akan dipenuhi oleh negara atas korban. Satu namanya hak warga negara dan yang kedua adalah hak konstitusional. Hak warga negara ini ya punya KTP, punya surat izin berusaha, bisa mencoblos, bisa bekerja, mendapatkan kehidupan layak sebagai warga negara. Tapi ingat, mereka juga terlibat dan mengalami posisi sebagai pelaku. Kan nggak boleh sama haknya, Mbak, dengan warga negara yang lain, karena mereka menjadi korban. Mohon maaf, menjadi korban. Ketika menjadi korban, maka hak mereka sebagai korban dari praktek dan tindakan pelanggaran HAM yang terjadi masa lalu, yang menemui banyak jalan buntu, diselesaikan secara judisial, tapi kan nggak boleh dibiarkan terus-menerus. Karena apa? Ada banyak kesulitan mereka hadapi. Mulai dari cacat fisik, kehilangan properti, kemudian dia dinistakan secara sosial, dia dijauhkan dari masyarakatnya, dan dia tidak mendapatkan hak-hak jaminan kesehatan yang lebih layak dari yang ada selama ini. Nah, dua hak ini yang oleh tim PBHAM direkomendasikan kepada Presiden, kepada pemerintah untuk ditunaikan. Karena bagaimanapun mereka adalah jelas sebagai korban. Walaupun proses penanganan yudisial masih belum menemukan kata tuntas pembuktian keterlibatan pelaku dan seterusnya. Gitu. Nah, karena itu kemudian ada yang menarik dari kebijakan Presiden ini bahwa ada kemuliaan yang sedang ditanamkan oleh Presiden kepada kita semua. Kemuliaan yang ditanamkan kepada kita. Betul, bahwa apapun yang terjadi, telah terjadi pelanggaran HAM berat. Korbannya jelas. Karena itu negara harus hadir untuk mengembalikan hak-hak mereka, memulihkan hak mereka. Karena apa? Ini akan menimbulkan proses luka bangsa yang luar biasa. Ujungnya bisa menimbulkan disharmoni, ketidakpercayaan publik, saling kecurigaan satu sama lain. Maka negara harus hadir. Nah, ketika negara hadir dan Presiden menyampaikan bahwa betul-betul terjadi pelanggaran, yang kedua Presiden melakukan penyesalan terhadap itu, tentu ini apresiasi harus kita berikan kepada Bapak Presiden. Karena berikutnya tentu beliau akan melakukan langkah-langkah strategis supaya tidak terjadi keberulangan kasus yang serupa pelanggaran HAM berat masa lalu ini di masa-masa yang akan datang, supaya negara ini bisa menutup luka bangsa masa lalu untuk menjemput masa depannya lebih bermutu. Nah, ini kan sebuah kemuliaan yang sedang ditanamkan oleh Presiden, dan ini tidak ada kaitannya dengan soal politik elektoral, nggak ada. Nah, tim ini bekerja karena panggilan kemanusiaan yang diberikan oleh negara kepada kami. Gitu. Agar biasa memanusiakan manusia. Betul. Lah ya, Prof ya, gitu ya. Terkait dengan penyesalan tersebut juga, itu kan ada, tadi sudah disebutkan dengan Prof, ada pertama kan ada 13, namun satu itu sudah tidak jadi gitu kan,
kemudian ada 12. Nah, Ya. dari 12 kasus HAM masa lalu itu mungkin bisa disebutkan kasus apa saja seperti itu dan apa sih konteks serta urgensinya bagi bangsa Indonesia ini sendiri, Prof? Iya, sebetulnya kalau kita lihat dari 12 kasus ya Mbak Faza, mulai peristiwa 1965 yang distribusi kejadiannya itu kan sangat meluas se-Indonesia. Itu kemudian sampai di mana Pulau Buru itu ada 11.000 orang dibuang di Pulau Buru tanpa ada status yang jelas. Terjadi pasca kejadian 65, 11.000 orang dibuang tanpa ada kejelasan status. Lalu ada kejadian lebih lanjut sampai ke 12 kasus sisanya yang terjadi di Aceh, di Papua, di Jawa hampir terjadi merata gitu ya. Jadi mulai dari kejadian 1965, kemudian penembakan misterius Petrus, kemudian kasus Dukut Santet yang ada di Banyuwangi hingga sampai ke Malang. Sebetulnya meluas juga teman, case-nya kan di sana paling kuat. Kemudian kejadian penghilangan orang secara paksa, ya. Kemudian terjadinya kerusuhan Mei 1998. Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2, kemudian Wasior di Papua, Wasior Wamena di Papua, kemudian Rumah Gedong di Aceh dan seterusnya yang sebetulnya kalau kita lihat dari 12 kasus itu Mbak Faza, temuan kami di tim ini, faktornya tidak ada yang tunggal. Faktornya tidak ada yang tunggal. Karena faktornya tidak ada yang tunggal, maka ketika negara hadir untuk menyelesaikan problem kemanusiaan ini melalui proses yang non-yudisial kepada korban, tentu treatment negara juga memperhitungkan banyak aspek. Tidak sekedar hak sebagai warga negara, tapi juga hak konstitusional mereka sebagai korban. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik karena sebelumnya belum pernah dilakukan. Sejak 65 sampai sekarang ini case itu masih berlangsung. Praduga, anggapan, ketidakpercayaan satu sama lain, orang saling curiga dan sekarang apa? Karena tidak ada pemutusan masa lalu. Kami menyebutnya tidak ada cut off. Jadi oke, terjadi masa lalu, tapi tidak ada, udah diputus ya, ke depan jangan ada terjadi lagi. Nggak ada, ini dibiarkan. Sejarah ditulis oleh anggapan tertentu, oleh praanggapan tertentu, oleh kepentingan tertentu, tidak kemudian didasarkan kepada fakta-fakta yang terjadi di tengah masyarakat. Karena itu kemudian, selain soal pemulihan hak, tim ini juga merekomendasikan kepada Presiden untuk dilakukannya penulisan ulang sejarah Indonesia terhadap beberapa kasus yang terjadi di Indonesia ini, gitu ya, agar supaya sejarah itu diperbarui juga. agar gitu sejarah ya, Prof, diperbaharui sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, dan yang lebih penting lagi adalah jangan sampai kemudian ada pihak yang merasa dikorbankan dan seterusnya karena ketidakmampuan kita menyelesaikan problem pelanggaran HAM berat masa lalu. Betul. Kami akan membahasnya sesaat lagi, Prof. Usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Ada masih bersama kami di Ruang Publik dan masih bersama kami dengan pembicaraan terkait dengan negara kemanusiaan dan pengakuan pelanggaran HAM masa lalu. Masih bersama dengan narasumber kita, Profesor Ahmad Muzaki, selaku anggota tim PPHAM. Prof, kita lanjutkan pembicaraan kita yang tadi, bahwa tadi kan kita sudah berbicara dari 12 kasus yang terjadi di masa lalu, kasus HAM berat di masa lalu itu, urgensi bagi Indonesia itu kan sangat berat gitu ya, Prof ya, gitu. Bahkan nantinya itu bisa menjadi beban masa depan seperti itu ya, Prof ya. Betul. Nah, dari sini terkait dengan tim yang sudah dibentuk juga, itu kan ada 3, salah satunya itu adalah kajian-kajian bagaimana langkah-langkah itu untuk bisa memenuhi hak-hak korban, memulihkan hak-hak korban gitu kan ya. Bagaimana pemulihan hak-hak korban itu meliputi apa saja, Prof, kira-kira, Prof? Tadi kita diskusikan soal hak warga negara dan hak konstitusional. Betul. Ya. Tetapi yang jauh lebih penting itu menjamin supaya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Itu juga tugas Presiden di amanat di Kepres nomor 17 itu.
Orang itu kan sering, Mbak Faza, supaya dia tidak lupa dengan yang terjadi masa lalu, itu butuh diingatkan. Maka kemudian tim ini pertama merekomendasikan kepada negara, kepada pemerintah untuk membangun memorabilia, pengingat atas masa lalu, bahwa kita pernah terjadi kasus ini, gitu, Mbak. Itu namanya memorabilia. Orang supaya ingat dengan masa lalu, bahwa kita pernah punya masa lalu kelam, dan ini tidak boleh terjadi pada masa yang akan datang. Gitu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, yang juga menjadi bagian dari rekomendasi tim PPHAM ini adalah bagaimana kemudian ada pembangunan kesadaran HAM. Pembangunan kesadaran HAM. Itu seperti apa, Prof? Jadi HAM ini menjadi cross-cutting issue gitu, menjadi isu lintas lintas bidang. Karena sederhana, tidak semua elemen bangsa ini punya pemahaman yang sama soal HAM. Ya, betul-betul. Berbeda-beda terkait pembahasannya. Berbeda-beda gitu. Itu seperti apa, Prof? Nah, karena itu kemudian pembangunan kesadaran HAM, kesadaran baru tentang HAM ini tidak hanya penting untuk dilaksanakan di masyarakat, tapi juga di aparatur negara. TNI, Polri, ASN, ya, aparatur sipil negara, ini juga penting untuk dibangun kesadaran baru. Karena itu kemudian direkomendasikan beberapa langkah, di antaranya bagaimana cara membangun kesadaran baru tentang HAM ini melalui penciptaan buku saku tertentu yang dipakai untuk mendampingi para aparatur negara, aparat keamanan ketika mereka bertugas. Ada prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar walaupun you sedang berada dalam situasi penanganan ketertiban di tengah masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya direkomendasikan oleh tim PPHAM ini supaya tidak saja penting untuk dilakukan oleh pemerintah di level nasional, tapi juga melibatkan pemerintah yang ada di daerah, pemerintah daerah. Karena bagaimanapun Indonesia ini kan sangat luas ya, Mbak Faza. Ya. Nah, keluasan wilayah ini berarti kemudian harus menyertakan semua komponen bangsa ini, baik level nasional maupun level daerah, untuk bersama-sama membangun Indonesia dengan penuh optimisme tentang kemanusiaan ke depan. Nah, yang juga penting dilakukan adalah bagaimana kemudian negara ini bisa melakukan proses melembagakan HAM. Nah, itu seperti apa, Prof? Proses melembagakan HAM. Melalui penulisan ulang sejarah. Oh. Termasuk melalui jalur pendidikan, gitu. Kalau ternyata produksi pengetahuan selama ini, contoh Mbak, tentang sejarah, mengilustrasikan, menarasikan sejarah tentang peristiwa 1965, umpama, atau beredarnya produksi video, film, produksi atau karya anak bangsa selama ini tentang 1965. Kalau ternyata nanti dan dengan fakta-fakta yang ada ditemukan ada bias, maka direkomendasikan untuk ditulis ulang kembali. Karena apa? Karena negeri ini, kalau kita meminjam bahasa social learning theory, orang itu belajar dari mengamati. Orangnya lebih dewasa. Kalau sudah mengamati, pasti cenderung meniru. Nah, orang itu kan mengamati pada kejadian yang sedang berlangsung itu mudah, Mbak. Mengklarifikasinya mudah. Tapi kalau masa lalu lebih susah lagi. Kejadian yang sudah jadi masa lalu, yang diobservasi itu adalah karya replikasi melalui penulisan sejarah, melalui video atau film yang dibikin. Nah, tentu ini kan akan menimbulkan proses imitasi namanya. Setelah observing itu imitating, akan mencoba untuk melakukan peniruan, dan ini mendasar bagi kita semua. Nah, karena itu kemudian
bangsa ini penting untuk kemudian diberikan materi yang benar melalui sejarah tentang perjalanan bangsa ini sendiri sampai kepada produksi-produksi ilmu pengetahuan yang beredar tengah masyarakat, dijamin supaya tidak terjadi bias seperti yang terjadi selama ini. Nah, ini penting bagi kita semua, dan tim merekomendasikan kepada Bapak Presiden, kepada pemerintah untuk melaksanakan poin-poin yang direkomendasikan secara seksama. Sekaligus juga menjamin supaya rekomendasi ini applicable, executable, bisa dilaksanakan di lapangan gitu. Dan ada pihak yang memang diberi kewenangan oleh pemerintah, oleh negara untuk memonitor perjalanan rekomendasi ini, supaya kemudian apa yang ditemukan dalam kajian tim ini bisa menjadi kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah di semua jajaran yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, baik. Berarti terkait dengan pemulihan hak korban itu ada 3 ya, Prof ya. Yang pertama itu adalah memorabilia. Terus kemudian pembangunan kesadaran terhadap HAM, dan yang ketiga adalah melakukan penulisan atau proses penulisan ulang sejarah. Nah, kalau melakukan proses penulisan ulang sejarah ini berarti termasuk untuk biar kita tuh tidak melupakan sejarah seperti itu ya, Prof ya? Ya. Kenapa itu penting, Mbak? Karena selama ini kita dibiarkan loh. Bahwa kejadian itu seakan-akan terjadi dengan sendirinya, kita nggak pernah mengakui ada kejadian itu. Lalu siapapun di antara kita punya persepsi tersendiri soal kejadian-kejadian itu. Yang ruwet itu kan setiap komponen kita di bangsa ini memahami kejadian masa lalu dengan versinya. Dan itu dibiarkan oleh negara. Ya. Akhirnya kemudian yang muncul ada kecemburuan, keprihatinan, atau bahkan ketidakpercayaan satu sama lain. Karena apa? Jangan-jangan Anda musuh saya. Ya. Jangan-jangan akhirnya luka bangsa ini nggak pernah selesai, Mbak. Nggak pernah terobati, gitu, Mbak. Nggak pernah terobati. Semua serba sakwa sangka, praduga, ketidaksukaan satu sama lain, dan itu dibiarkan sama sekali. Dan ini yang tidak boleh terjadi. Karena itu kemudian presiden, pemerintah punya concern, punya perhatian yang cukup besar untuk menyelesaikan problem ini secara non yudisial. Yudisial tetap jalan. Ini bukan berarti berhenti, enggak, tetap jalan. Karena apa? Sampai kapanpun pelanggaran HAM berat itu tidak bisa ditutup. Okay. Kalau nanti terjadi lagi kemudian novum baru 20 tahun itu tetap bisa dibuka. Itu bedanya. Nah, sambil ini proses jalan yudisial, nah yang non yudisial dengan fokus kepada hak-hak korban ini rekomendasikan untuk dituntaskan oleh presiden gitu. Seperti itu. Prof, kita akan membahas selebihnya lagi, tapi usai jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Terima kasih Anda masih menyaksikan Ruang Publik, masih berbincang-bincang terkait dengan negara kemanusiaan dan pengakuan pelanggaran HAM masa lalu. Masih bersama dengan narasumber kita, Profesor Ahmad Muzaki selaku anggota tim PPHAM. Prof, kita lanjutkan pembicaraan kita yang tadi. Nah, ini kan terkait dengan HAM masa lalu. Itu sudah banyak, ada 12 ya gitu kan. Tapi yang baru-baru ini terjadi, yang saya lihat, ini kan ada tragedi Kanjuruhan gitu yang kemarin tuh, Prof ya. Kira-kira itu juga termasuk HAM berat tidak, Prof? Masuk ke kategori 12 HAM berat itu juga tidak, Prof? Ya, pertama penting untuk kita ketahui bersama, Mbak Faza, bahwa tim PPHAM atas amanat Kepres nomor 17 tahun 2022 ini hanya melaksanakan pengkajian terhadap 13 kasus HAM berat masa lalu yang direkomendasikan oleh Komnas HAM, dilaporkan oleh Komnas HAM kepada pemerintah, kepada Sidang Pleno MPR. Nah, itu pertama catatannya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan Kanjuruhan ini kan terjadi di luar rekomendasi HAM, Komnas HAM. Nah, yang kedua, penting untuk kita ketahui bersama-sama, ada perbedaan antara pelanggaran HAM berat dengan kejahatan besar. Besar, ya. Gitu. Yang membedakan adalah bukan pada jumlah korban,
jumlah korban mungkin salah satu aja, tapi bukan itu substansinya. Kalau dia melibatkan negara sebagai pelaku, gitu ya, maka itu masuk kategori pelanggaran HAM berat. Walaupun jumlahnya mungkin belasan. Tetapi kalau tidak melibatkan institusi negara, bukan persen tapi institusi negara, walaupun jumlahnya banyak, seperti Kanjuruhan itu kan 140 lewat. Ya kan? 140 lebih. Nah, tapi persidangan masih berjalan dan Komnas HAM sudah mengatakan bahwa ini bukan pelanggaran HAM berat karena tidak melibatkan negara. Ada dua istilah ya, ada state actor by commission, di mana negara itu menjadi aktor, menjadi pelaku dari pelanggaran HAM berat itu, atau state actor by omission. Negara membiarkan pelanggaran HAM berat itu terjadi. Membiarkan saja, secara institusi membiarkan, itu juga masuk kategori pelanggar HAM berat. Nah, karena itu kemudian Komnas HAM sudah memutuskan Kanjuruhan tidak menjadi pelanggaran HAM berat. Tapi bahwa itu potensial menjadi kejahatan besar, yes. Gitu. Nah, case-nya berbeda nanti penanganannya. Nah, itu berbeda. Gimana, Prof? Berbeda penanganannya. Nah, kalau kejahatan besar kan ada KUHP ya, jadi hukum pidana yang nanti akan memproses itu semua. Nah, kalau pelanggaran HAM berat, maka ada persidangan HAM khusus. Tidak bisa hanya pidana aja gitu ya? Nggak cukup untuk bisa mengcover kebutuhan untuk pembuktian pada pelanggaran HAM berat itu. Nah, itu yang kedua penting. Inilah yang membedakan kemudian kenapa ada case kok tidak masuk kategori ini, ada case yang lain kok masuk kategori ini. Nah, titik berangkatnya adalah dari laporan Komnas HAM. Tim PPHAM ini bekerja berpangku pada laporan Komnas HAM, gitu. Nah, menjadi penting untuk kita ketahui bersama Mbak Faza, karena kita tidak boleh menyalahpahami apa yang seharusnya duduk persoalannya itu seperti itu, gitu. Karena kalau pelanggaran HAM berat itu pembuktiannya ya menggunakan persidangan HAM, gitu. Tapi kalau kejahatan besar, maka pidana dengan mekanisme KUHP yang bisa dilaksanakan dengan melalui persidangan yudisial, gitu. Nah, ini yang menjadi catatan kita bersama Mbak Faza untuk penting kita lakukan, dan menurut saya secara pribadi dan sekaligus juga dalam temuan kami di tim 11 tim PPHAM ini memandang bahwa langkah yang sudah dilakukan oleh Presiden dengan berkenan menerbitkan Kepres yang menugaskan tim penanganan non yudisial saja, ini kemajuannya luar biasa. Ketika selama ini tidak pernah ada langkah konkret dari negara, Presiden hadir, gitu. Oke, kira-kira bahasa kita, oke, yang yudisial jalan buntu, nah kita cari jalan lain. Ya. Yang fokusnya kepada korban, hak korban harus dipulihkan, dan negara mengakui terjadi pelanggaran HAM pada masa lalu, Presiden menyesalkan, lalu kemudian pemerintah melalui Presiden punya komitmen besar supaya kejadian serupa pada pelanggaran HAM berat masa lalu tidak berulang pada masa yang akan datang. Ini kan sebuah kemuliaan yang menurut saya, menurut kami di tim ini harus kita apresiasi, dan karena itu kemudian kami berpikir bahwa seluruh elemen masyarakat ini penting untuk mengapresiasi dan sekaligus mendukung kebijakan pemerintah untuk memulihkan hak-hak korban. Siapakah mereka? Bisa jadi unsur masyarakat, karena ada 3 kategori korban, Mbak Faza. Pertama adalah korban langsung. Korban langsung. Ada korban yang tidak langsung. Contoh nih Mbak Faza, di tengah-tengah kita siaran, kemudian terjadi kasus di depan kantor TV 9. Lalu kita nggak tahu apa-apa, kita keluar. Pas terjadi pemeriksaan, kita diangkut, kita menjadi korban tidak langsung di situ, gitu kan? Nah, ada juga yang sebetulnya dia bukan pelaku, tapi karena dia punya hubungan darah, bisa ponakan, bisa anak, atau bisa orang tua, dia menjadi korban, gitu kan?
Nah, ada juga yang korban yang tidak teridentifikasi, nggak jelas, tapi menjadi korban, gitu. Nah, pada mereka seperti ini, kan kita tidak bisa membiarkan terus berlangsung, karena ini akan menjadi luka bangsa. Sekali lagi yang sering dipakai oleh tim PPH ketika melakukan pengkajian di lapangan, ini luka bangsa yang serius. Tidak pernah menemukan kata tuntas selama ini, tidak ada perhatian yang secukupnya selama ini, dan Presiden Jokowi hadir dengan kebijakan untuk menyelesaikan problem ini di tengah ketidakmungkinan yang banyaknya, yang jumlahnya banyak, beliau hadir memberikan solusi. Oke, Gitu. baik. Terakhir Prof, ini Prof, dari hal itu mungkin adakah pesan yang ingin Prof Muzaki sampaikan terkait kasus ini gitu kayaknya kepada masyarakat luas mungkin Prof? Saya berpikir bahwa warga masyarakat penting untuk menatap Indonesia masa depan dengan penuh optimisme, tanpa harus terjerat oleh masa lalu. Maka masa lalu yang kelam ini penting menjadi pelajaran kita bersama, jangan berulang atau terulang lagi di masa yang akan datang. Komitmen Presiden Jokowi dengan melakukan pengungkapan atas pelanggaran HAM berat masa lalu, sekaligus melakukan penyesalan. Ini langkah maju yang luar biasa. Nah, tugas kita semua sebagai warga bangsa adalah mendukung langkah ini supaya Indonesia ke depan tidak dibunuh oleh masa lalunya yang kelam. Tapi Indonesia masa depan bisa disongsong, bisa disambut oleh warga bangsanya dengan penuh optimisme untuk Indonesia yang lebih baik. Indonesia tidak akan bisa dibunuh oleh masa lalu yang kelam. Baik, itu tadi perbincangan kita terkait dengan negara kemanusiaan dan pengakuan pelanggaran HAM masa lalu. Terima kasih Prof sudah berbincang-bincang dengan kami di Studio TV 9 Nusantara. Itulah akhir dari Ruang Publik pada hari ini. Saya Fazir Rahman pamit undur diri. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.